Terima kasih Mas Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Norendra. Saya akan mengisi kultum pada pagi hari ini dengan tema Hukum dan Adab Mendengarkan Khutbah Jumat untuk Orang Islam. Dalam Islam, hari Jumat merupakan hari paling istimewa dibandingkan 6 hari lainnya dalam satu minggu. Namun bukan berarti hari lainnya adalah hari yang buruk. Karena pada dasarnya semua hari adalah baik. Hari Jumat memiliki kemuliaan tersendiri karena pada hari tersebut ada nilai sejarah Islam. Banyak sekali amalan yang disunahkan bagi orang Muslim pada hari Jumat. Salah satunya adalah sholat Jumat. Sholat Jumat ini wajib dikerjakan oleh seorang laki-laki beragama Islam. Hukum sholat Jumat bagi laki-laki ialah wajib karena sholat Jumat seperti halnya sholat 5 waktu. Pernyataan tersebut berdasarkan sebuah dalil dalam Al-Quran yang sudah disepakati oleh para ulama. Dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul ba'i zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadis Rasulullah yang membahas mengenai kewajiban sholat Jumat juga menjelaskan bahwa Jumatan adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, selain atas 4 golongan, yakni budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sedang sakit. Dari hadis riwayat Abu Daud. Untuk menjalankan sholat Jumat, terdapat beberapa syarat sah sholat Jumat. Salah satunya adalah harus dilakukan secara berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah Jumat. Khutbah pertama disampaikan oleh khotib dengan memuji Allah, bersolawat, mengucap syahadat, dan menyampaikan pesan kebaikan menurut agama Islam. Sesudah khutbah pertama, kemudian khotib duduk sejenak, lalu berdiri untuk menyampaikan khutbah kedua diakhiri dengan doa. Kata khutbah asal dari kata khataba yakhtubu khutbatan, yang berarti memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Istiqoh, dan sholat kusuf, wukuf, dan nikah. Secara istilah, khutbah diartikan sebagai kegiatan ceramah yang ditujukan kepada sejumlah orang Islam, dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Dalam mendengarkan khutbah Jumat, terdapat beberapa adab yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Menghadap khotib. Seorang muslim dianjurkan untuk menghadap khotib dengan wajahnya. Ada 2 alasan kenapa hal ini dianjurkan. Pertama, karena menjalankan etika berkomunikasi. Kedua, agar jamaah memperoleh keutamaan menghadap kiblat. 2. Diam ketika mendengarkan khutbah. Seorang muslim yang sedang mendengarkan khutbah disunahkan untuk diam dan mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan dalam khutbah oleh khatib. Artinya, sebaiknya seseorang melakukan obrolan yang tidak penting dengan teman di sebelahnya ketika mendengarkan khutbah Jumat. 3. Hindari hal yang melalaikan khutbah. Berkaitan dengan adab yang sebelumnya, hal yang dapat melalaikan khutbah yaitu melakukan percakapan atau obrolan yang tidak penting dengan orang lain, atau bermain gadget, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut akan menghilangkan fokus dalam menyimak khutbah. 4. Berdoa dalam hati. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, waktu ijabah yang paling diharapkan adalah waktu di antara duduknya khotib di atas mimbar saat pertama kali dia naik sampai salamnya imam jamaah sholat Jumat. Maka dari itu perbanyaklah berdoa di dalam hati pada waktu yang mujarab tersebut. 5. Membaca sholawat.
Ketika khotib menyebut nama atau sifat Nabi, maka seorang jamaah dianjurkan untuk membaca sholawat. Bacaan sholawat tersebut dianjurkan tidak terlalu keras agar tidak mengganggu keberlangsungan khutbah. 6. Mendoakan taradhi untuk para sahabat Nabi. Pada bagian akhir khutbah kedua, biasanya khotib menyebut nama sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka ketika mendengar nama mereka, jamaah disunahkan membaca taradhi, yaitu mendoakan ridho untuk mereka. 7. Mengamini doa khotib. Ketika khotib berdoa, jamaah dianjurkan untuk membaca amin. Anjuran membaca amin dan taradhi sebaiknya dilakukan tidak dengan suara keras agar tidak mengganggu. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum.